Yang pertama adalah Charles de Foucauld, seorang tentara dan penjelajah Prancis yang menjadi biarawan, terapis, dan misionaris Katolik untuk Muslim di Aljazair. Charles de Foucauld dibunuh pada tahun 1916 pada usia 58 tahun. Yang kedua adalah Titus Brandsma, seorang pastor, profesor, dan jurnalis Belanda yang menentang propaganda Nazi di Surat Kabar Katolik. Titus Brandsma dibunuh dengan suntikan mematikan di Dachau pada tahun 1942. Yang ketiga adalah Deva Sahayam Pillai, seorang awam dari India yang disiksa dan menjadi martir setelah berpindah agama dari Hindu ke Katolik pada abad ke-18. Yang keempat adalah Mary Riviere, pendiri kongregasi Suster-Suster Presentasi. Wanita Prancis ini mendirikan ordo tersebut pada tahun 1796 pada usia 28 tahun selama pemerintahan teror. Nah, yang kelima, Maria Francesca dari Yesus, seorang pendiri misionaris abad ke-19 yang menyeberangi Samudra Atlantik 7 kali dengan perahu untuk mendirikan ordo Suster Kapusin di Uruguay, Argentina, dan Brazil. Keenam adalah Maria Domenica Mantovani, pemimpin umum pertama dari Institut Suster-Suster Kecil Keluarga Kudus yang ia dirikan bersama untuk melayani orang miskin, yatim piatu, dan orang sakit di Italia pada tahun 1892. Ketujuh, Maria Yesus Santo Canale, pendiri Suster Kapusin Maria Tabernoda dari Lourdes di Sisilia pada tahun 1910. Maria Yesus Santo Canale menghabiskan sebagian besar waktu luangnya, siang atau malam di depan tabernakel. Kedelapan, Cesar de Bus, seorang imam Katolik Prancis yang mendirikan 2 kongregasi religius pada abad ke-16. Cesar de Bus adalah seorang pengkhotbah dan katekis yang bersemangat, yang melakukan banyak karya amal. Kesembilan, Luigi Maria Palazzolo, seorang imam Italia yang dikenal mendirikan suster-suster orang miskin, membuka panti asuhan, dan bekerja untuk orang miskin. Yang terakhir adalah Giustino Maria Rusolillo, pendiri kongregasi religius para bapak vokasi, suster-suster vokasi, dan Institut Sekular para Rasula Pengudusan Universal di Italia. Imam itu mengabdikan diri untuk mendidik kaum muda dan mengembangkan panggilan mereka. Nah, teman-teman, itu ke-10 orang kudus baru. Dalam homilinya, Paus Fransiskus mengingatkan umat beriman untuk mengenali bagaimana Tuhan mencintai kita tanpa syarat dan bagaimana jalan menuju kekudusan begitu sederhana dan membutuhkan melihat Yesus dalam diri orang lain. Kekudusan tidak harus terjadi karena karya besar, tapi karena hal-hal sederhana dalam hidup. Para kudus, doakanlah kami.